Selamat siang Pak Doni, saya dari kelompok yang merawatkan saya Timothy Andrean, Jenis Danika, dan Priscilla Dinata. Pada kesempatan ini, saya akan menganalisa online shop yang bernama Palomino. Palomino adalah shop lokal yang menjual berbagai macam tas wanita. Platform e-commerce Palomino sendiri ada 3, yaitu Zalora, Tokopedia, dan juga Shopee. Pada reach of e-communication, kami memilih click-through rate dan ad impression. Click-through rate adalah rasio jumlah klik pada suatu link terhadap jumlah berapa kali orang melihat konten tersebut atau bisa dibilang impression. Kelompok kami menargetkan click-through rate pada Palomino sebesar 50% hingga 55%. Cara untuk meningkatkan click-through rate adalah dengan cara memahami target pasar dari Palomino. Cara lain untuk dapat meningkatkan click-through rate adalah dengan cara memberikan konten iklan yang berkualitas sehingga dapat menarik perhatian pelanggan. Ad impression adalah tayangan konten yang dihitung ketika iklan dimuat di halaman sebuah situs web. Ad impression dapat membantu mengukur jumlah orang yang telah melihat halaman web, postingan, serta iklan. Bahkan ketika audiens tidak mengklik, berkomentar, atau terlibat dengan iklan tersebut. Kami sendiri menargetkan ad impression Palomino di angka 1.200. Pada website visits, kami memilih cost per click dan clicks. Cost per clicks adalah metode yang digunakan website untuk menagih biaya iklan berdasarkan berapa kali pengunjung mengklik iklan tersebut. Kami menargetkan cost per clicks pada Rp5.000. Cost per clicks dapat dioptimalkan dengan cara membuat landing page yang dapat menarik perhatian pelanggan hingga membuat iklan yang menarik. Berdasarkan SimilarWeb, kami melakukan research total clicks pada website palominoback.com dan menemukan 10.300 clicks. Kami sendiri menargetkan clicks di angka 20.000, dan cara untuk meningkatkan clicks adalah dengan cara memberikan judul web yang jelas atau memberikan web yang mudah untuk diakses. Pada leads or opportunities generated, kami memilih conversion rate dan cost per opportunity. Untuk conversion rate, kami menargetkan conversion rate sebesar 30% hingga 35%. Sehingga semakin besar conversion rate, maka menandakan bahwa Palomino mendapatkan apa yang ditawarkan atau dijual oleh Palomino dan pelanggan dapat dengan mudah mendapatkannya. Cara untuk meningkatkan conversion rate adalah dengan cara mengoptimalkan CTA atau call to action. Contohnya adalah dengan memberikan tombol pada website Palomino yang mengarahkan ke pengunjung untuk membeli produk Palomino seperti tombol tambahkan ke keranjang. Cara lain untuk meningkatkan conversion rate adalah dengan cara memberikan desain web yang menarik, terutama pada landing page, sehingga pengunjung dapat mengakses web secara mudah dengan memperhatikan layout website dan fungsionalitas website. Untuk cost per opportunity, kami menargetkan cost opportunity sebesar Rp45.000. Kemudian, pada number of outcome delivered, kami memilih sales dan cost per sales. Kami sendiri menargetkan sales di angka 7.000 dan cost per sales di angka Rp10.000. Palomino dapat meningkatkan sales dengan cara memperkuat branding hingga meningkatkan media pemasaran. Kemudian pada tahap acquisition, kami merekomendasikan sponsorship dan affiliates. Palomino dapat menggunakan sponsorship seperti mendanai acara atau mendukung acara yang berhubungan dengan fashion, sehingga Palomino dapat meningkatkan brand awareness Palomino. Sponsorship dapat meningkatkan brand image hingga meningkatkan exposure brand Palomino ke masyarakat. Kami juga merekomendasikan Palomino untuk melakukan affiliates dengan influencer yang memungkinkan Palomino untuk menaikkan brand image dan sales. Affiliates adalah suatu metode pemasaran atau bisnis di mana seseorang yang bertugas sebagai afiliator akan mendapatkan sejumlah komisi setelah berhasil mempromosikan produk Palomino. Kemudian pada tahap proposition development,
Kami merekomendasikan customer service, content creation, dan site visibility. Kami menyarankan Palomino agar lebih meningkatkan customer service, karena dengan meningkatnya customer service, Palomino diharapkan juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sehingga mempertahankan nama baik brand dan juga customer loyalty. Kami juga menyarankan agar Palomino lebih meningkatkan content creation, contohnya dengan memberikan tampilan desain website yang lebih menarik. Palomino juga dapat meningkatkan content creation dengan cara mengatur feeds pada setiap platform sosial media sehingga dapat mempermudah pelanggan untuk mencari apa yang mereka cari sekaligus menarik perhatian pelanggan untuk berkunjung ke sosial media Palomino. Pada tahap retention dan growth, kami merekomendasikan loyalty programs dan proposition development. Loyalty programs adalah sebuah program penghargaan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan untuk menjaga agar mereka tetap setia dengan produk yang ditawarkan. Loyalty program bertujuan agar perusahaan dapat mempertahankan bisnisnya dalam jangka panjang. Kami menyarankan Palomino untuk memberikan loyalty program ke pelanggan dengan cara memberikan program membership, poin, cashback, hingga diskon. Palomino juga dapat meningkatkan proposition development sehingga Palomino dapat memberikan sesuatu nilai yang menjanjikan untuk diberikan kepada pelanggan jika mereka membeli Palomino. Palomino dapat memberikan keterangan terhadap pelanggan mengenai kelebihan dari produk Palomino, terutama bila dibandingkan dengan kompetitor. Palomino juga dapat memberikan inovasi seperti bahan yang lebih baik dibandingkan dengan kompetitor atau model tas yang baru sehingga pelanggan dapat melihat bahwa Palomino lebih unggul dibandingkan dengan kompetitornya atau bahkan dapat membuat produk dari Palomino tersebut dapat diekspor ke luar negeri. Teknologi pertama yang kami sarankan untuk Palomino adalah chatbot. Chatbot sendiri adalah platform yang menyediakan aspek percakapan untuk e-commerce, sehingga memungkinkan pelanggan untuk menemukan apa yang mereka inginkan dengan cepat. Pengumpulan data oleh chatbot berguna untuk tujuan pemasaran, memprediksi tren, bahkan prospek penjualan untuk kedepannya. Ide teknologi ini bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi membuatnya lebih efisien dengan menyederhanakan tugas-tugas rutin. Kemudian yang kedua adalah mobile platform yang bertujuan untuk mempermudah menarik pelanggan dan meningkatkan pengalaman berbelanja. Ponsel sendiri menyumbang hampir 75% transaksi online dan jaringan 5G yang muncul diharapkan dapat memberikan penjualan yang signifikan. Kemudian yang ketiga adalah virtual reality seperti metaverse, yang merupakan ekosistem yang sepenuhnya mendalam di mana pengguna dapat mengunjungi dan berbelanja seolah-olah itu adalah dunia nyata. Fitur virtual reality memungkinkan pelanggan untuk melihat diri mereka sendiri dalam tas baru sehingga bisa membayangkan dan menyesuaikan ukuran dan warna tas jika digunakan. Yang keempat adalah data processing seperti menggunakan Google Data Studio atau Power BI. Data processing bertujuan untuk melacak pembelian pelanggan, menciptakan personalisasi kebutuhan pelanggan, meningkatkan analisis sentimen pelanggan, memberikan pelayanan yang lebih baik, hingga melakukan forecasting permintaan. Kemudian yang terakhir adalah SEO atau Search Engine Optimization yang bertujuan untuk memaksimalkan keyword atau kata kunci yang berhubungan dengan produk tas yang dijual. Nantinya ketika ada pelanggan yang mengetik kata kunci tersebut, maka ia akan menemukan website toko online tas ini di halaman pertama Google. Dari sinilah potensi besar penjualan muncul karena pengguna internet tersebut akan menjadi pengunjung website Palomino, dan apabila ia tertarik terhadap produk tas yang ditawarkan, maka terjadilah transaksi jual beli. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.